Emangnya dokter di Pineng lebih bagus dari dokter di Indonesia? Yuk. Negara mayoritas muslim tapi kok bisa punya kasino? Kalau jalan-jalan ke Genting. Saudara dokter spesialis THT, telinga, hidung, dan tenggorokan rumah itu meninggal saat menyaksikan festival Son Horeg pada Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Negara mayoritas muslim tapi kok bisa punya kasino? Kalau jalan-jalan ke Genting Highlands di Malaysia, mungkin pertanyaan ini tuh muncul di kepala kita. Cuma ada banyak hotel, theme park, dan pusat belanja, tapi kawasan di ketinggian 1800 mdpl ini juga punya satu-satunya kasino yang legal di Malaysia. Ini adalah patung Tan Sri Lim Goh Tong, pendiri Genting Highlands yang berhasil meyakinkan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri saat itu, bahwa keberadaan kasino akan berkontribusi besar untuk sektor pariwisata dan ekonomi Malaysia. Di tahun 1969, pemerintah secara resmi ngasih izin kasino dengan syarat dikontrol secara ketat dan hanya ditujukan untuk wisatawan dan yang beragama selain Islam. Betul, memang pemerintah mengut pajak dari kasino, jadi uang itu masuk ke kas negara. Tapi uang itu dipisahkan secara administratif dan gak boleh dipakai buat subsidi atau program masyarakat muslim. Misal subsidi makanan pokok, pendidikan Islam, program zakat, dan bantuan sosial untuk muslim, itu gak boleh pakai uang dari kasino. Tapi pajak kasino boleh disalurkan ke sektor-sektor yang gak spesifik keagamaan. Misal buat infrastruktur umum kayak jalan atau bandara dan juga pariwisata. Tapi sekali lagi, Genting Highlands bukan cuma kasino. Dengan lebih dari 20 juta pengunjung per tahun, Genting Highlands adalah salah satu destinasi paling populer di Malaysia. Ada yang udah pernah kesini juga? Cerita dong di komen. Oh, ternyata begitu ya guys. Ternyata begitu. Ini dengerin nih, buat orang-orang yang selalu ketika berkomentar di sosial media, di YouTube maupun di TikTok nih, yang selalu ngejek-ngejek nih, yang ngejek-ngejek Malaysia nih, katanya Malaysia nih makan dari judi gitu ya, dari kasino gitu. Dengerin. Ternyata uang pajak kasino itu dipisahkan. Wah, bagus nih, bagus. Dipisahkan sehingga tidak tercampur dengan uang pajak dari masyarakat maupun pajak yang halal gitu intinya. Dan tidak dipergunakan untuk hal-hal yang dengan keagamaan gitulah. Ya istilahnya untuk orang Islam lah gitu guys, gampangnya gitu. Bagus ini sebenarnya. Daripada di tempat kita guys, ya nggak legal, ya nggak legal sebenarnya judi itu. Tapi kayak legal, bahkan melebihi dari legal. Bayangkan, padahal ilegal loh, tapi legal di sini, melebihi dari legal. Kenapa nggak ditutup-tutup judi di sini? Kenapa nggak ada judi yang dilegalkan? Ya nggak ada pemasukan tuh orang-orang sana guys. Nggak ada uang masuk. Kalau ilegal kan mereka ada uang masuk. Mungkin ya. Jangan marah dulu. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Emangnya dokter di Pineng lebih bagus dari dokter di Indonesia? Yuk kita cari tahu. Jadi kita sering minta feedback ke pasien-pasien Indonesia yang berobat ke Pineng. Apa aja sih yang bikin mereka lebih nyaman berobat ke Pineng? Dan apa menurut mereka dokter di Pineng lebih bagus? Nah, tahu nggak jawabannya? Rata-rata mereka bilang kayak gini. Kalau dokter di Indonesia itu secara ilmu medis banyak yang bagus-bagus juga kok. Malah nggak kalah sama dokter-dokter di Pineng. Tapi yang bikin mereka senang berobat di Pineng adalah mereka ngerasa dokter-dokter di Pineng ini lebih komunikatif dan sangat detail penjelasannya.
Nggak buru-buru kalau konsultasi, to the point dengan kondisi pasien yang sejelas-jelasnya. Apalagi dokter-dokter di Pineng itu bisa bahasa Melayu. Jadi orang-orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Inggris tetap bisa komunikasi. Nah, itu jawaban dari mereka sendiri loh ya. Ternyata cara berkomunikasi itu yang bikin mereka nyaman berobat di Pineng. Dan akhirnya kita paham kalau buat pasien-pasien yang sedang sakit dan khawatir tentang hidupnya, justru komunikasi dan penjelasan tentang bagaimana kondisi mereka yang sebenarnya adalah hal yang paling dicari. Dan satu lagi, harus diakui alat-alat di Pineng banyak juga yang lebih baru dan lebih canggih juga. Dengerin tuh Pak Dokter, Bu Dokter Indonesia. Kalian tuh sebenarnya bagus-bagus guys. Banyak dokter-dokter yang bagus-bagus. Bener juga sih, banyak ya. Banyak dokter-dokter di Indonesia tuh sebenarnya banyak yang bagus-bagus. Tapi ya itu guys, ya gimana gue ngomongnya ya. Aduh, nggak kayak dokter di Malaysia gitu. Jadi kalau menjelaskan, cakap nih dengan pasien, itu lebih jelas, lebih detail dan singkat, tapi hasilnya itu lebih memuaskan gitu. Kalau dokter di Malaysia tuh guys. Kalau di sini tuh kebanyakan teori dan kebanyakan akal-akalannya gitu ya. Ya seperti itulah kira-kira guys ya. Kalian lah yang lebih tahu lah. Nih warga-warga Konoha nih pastinya nggak ada yang lebih tahu lah ya dokter-dokter di sini. Tapi kalian nggak tahu kan dokter di Malaysia seperti apa. Nah, coba berobat ke Malaysia. Kan selama ini hanya dengerin cerita. Nah, coba berobat ke Malaysia. Biar kalian tuh paham dengan fakta yang ada di Malaysia. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Saudara dokter spesialis THT, telinga, hidung, dan tenggorokan Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang menyebut ada peningkatan kunjungan pasien THT sejak beberapa bulan terakhir. Sonhorek nih. MUI sudah mengeluarkan fatwa haram adanya karnaval Sonhorek dari speaker yang mengeluarkan volume tinggi. Tapi Sonhorek ini tetap digelar di sejumlah desa di Lumajang. Menurut dokter spesialis THT Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang, beberapa bulan terakhir ada peningkatan kunjungan pasien THT. Rata-rata pasien mengalami gangguan pada telinga. Pasien yang datang mengaku habis nonton Sonhorek atau yang terdampak volume Sonhorek dari tetangga yang menggelar hajatan dengan Sonhorek. Padahal MUI itu udah melarang ya, udah mengharamkan, tapi malah menjadi-jadi, malah aduh, gimana sih harus menerangkan sama mas warga Konoha ini, malah bilangnya budaya dari mana? Kita itu nggak punya budaya seperti ini, ya. Bukan nggak boleh karnaval, boleh silahkan guys, tapi ya mana budaya kita kok malah kalah dengan budaya asing. Itu kan budaya asing ya. Itu penciptanya itu dari ini loh. Sonhorek itu dari India loh. Kita itu udah ngeklaim loh. Ngeklaim punya India. Budaya India. Come on man. Yang suka nuduh Malaysia ngeklaim budaya kita. Ini gimana dengan kita ini? Ini jelas-jelas udah diharamkan ya sama MUI. Itu artinya MUI itu sudah mempelajari apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu. Malah banyak yang nggak terima dengan fatwa haram MUI. Karena mengharamkan Sonhorek ini. Aduh. Konoha. Kita berlanjut guys ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Siapa yang menyangka warga Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur ini meninggal dunia dengan cara yang tak terduga. Ani Mutmainah, seorang ibu rumah tangga itu meninggal saat menyaksikan festival Sonhorek pada Sabtu malam. Korban tiba-tiba merasakan pusing dan jatuh pingsan, namun nyawanya tak lagi tertolong. Gimana nih guys? Gimana? Meninggal guys. Allahu Akbar. Ternyata benar ya MUI itu. Diharamkan sama MUI. Ya ini.
Aduh, gimana sih cara memberikan edukasi sama masyarakat Konoha itu agar kalau diharamkan ya udah nggak usah digelar, nggak usah dibuat gitu. Susah banget sih. Aduh, udah tahu diharamkan, masih buat kayak gitu. Coba kalau kayak gini siapa ini yang mau bertanggung jawab ini? Siapa ini? Apa? Mau cakap? Nah itu memang udah sampai ajalnya. Mau cakap gitu? Semua orang tahu itu semua tahu kalau cuman mau jawabannya kayak gitu. Aduh. Haram loh, diharamkan loh. Konoha. Guys, jangan lupa tulis di kolom komentar guys. Gimana pendapat kalian? Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton, yang sudah support saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat guys.